Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kudeta istana. Istilah ini sedang in saat ini. Dalam kancah internasional ada peristiwa kudeta militer atas penguasa sipil Myanmar. Kanselir negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap. Panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing diberi wewenang penuh memegang kendali militer oleh pejabat Presiden Min Swe. Amerika pendukung Suu Kyi pun kecewa atas kudeta ini. Di dalam negeri, lagi ramai pula rencana kudeta atas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat oleh Gerakan Muldoko, melalui upaya kongres luar biasa. Gonjang-ganjing dan juga situasi panas di partai setengah oposisi ini pun cukup mengejutkan. Rupanya, rezim Jokowi ingin menaklukkan semua partai politik. Tinggal Partai Demokrat dan PKS saja yang belum bergotong royong dengan pemerintahan Jokowi. AHY pun berkirim surat segala kepada Presiden Jokowi untuk klarifikasi. Mahfud MD dalam cuitannya membantah ikut dan juga tahu soal rencana kudeta di tubuh Partai Demokrat. Di samping Muldoko ada beberapa menteri yang dicurigai terlibat dengan rencana ini. Muldoko mengatakan itu sebagai urusan pribadi yang tak ada kaitannya dengan Jokowi ataupun kedudukannya sebagai kepala KSP. Ia menyebut bahwa kudeta itu dari dalam dan bukan dari luar. Lupa bahwa kudeta dalam biasanya digerakkan oleh luar. Muldoko seolah menjadi Brutus yang menikam Julius Caesar. Muldoko diangkat sebagai Panglima TNI oleh SBY dan beredar berbagai pose foto Muldoko sedang mencium tangan Presiden SBY saat itu. Bulan Oktober 2020 pernah ramai juga isu Jokowi akan dikudeta. Anggota Komisi 6 dari fraksi PDIP, Darmadi Duryanto, yang mengangkat isu itu dengan sebutan kudeta merangkak. Menurutnya, solusi untuk mengantisipasinya adalah dengan reshuffle kabinet. Lalu, Ketua Brigade 98 juga menyebut ada 4 kelompok yang ingin mengkudeta Jokowi, di mana salah satunya adalah kelompok Cendana. 3 kelompok lain disebutkan pengusaha hitam, HTI, dan juga oligarki. Masyarakat pun melihat isu kudeta terhadap Presiden Jokowi hanyalah sebuah mainan belaka, di mana untuk meningkatkan wibawa Jokowi sendiri yang terus-menerus merosot. Kecuali kudeta dalam partai politik, baik melalui pembiayaan jor-joran, di dalam forum pemilihan ketua umum ataupun melalui pembelahan partai. Maka, kudeta terhadap seseorang dari kepala negara itu tidak tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, wajar kita curiga ke depan di tengah belepotan dan juga paniknya pemerintah menghadapi segudang persoalan seperti pandemi, korupsi, pelanggaran hak asasi, macetnya investasi, tumpukan utang luar negeri, rendahnya daya beli, serta krisis ekonomi. Bukanlah hal yang mustahil jika segera muncul isu kudeta lagi. Rupanya, perlu kreativitas palsu untuk mendongkrak krisis kepemimpinan negara. Akan tetapi rakyat itu semakin cerdas, akan sulit ditipu dengan drama teror walaupun berjudul kudeta. Acta est fabula plaudite. Sandiwara telah berakhir, bertepuk tanganlah. Pada Oktober 2020, ada 4 kelompok yang dikabarkan bisa mengkudeta Jokowi. Ahli hukum tata negara Refli Harun pun mengulas sebuah berita di mana menyebut bahwa ada 4 kelompok yang akan mengkudeta pemerintahan Joko Widodo. 4 kelompok itu adalah keluarga besar Cendana, pengusaha hitam yang tersingkir dari penguasaan ekonomi sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, kemudian kelompok oligarki, serta ormas terlarang Indonesia, yakni HTI. Keempat kelompok itu diungkap oleh Ketua Umum Brigade 98 Benny Ramadhani. Menanggapi kabar itu, Refli Harun pun mengklarifikasi tentang apa itu kudeta. Jadi kalau kita bicara tentang kudeta, jangan terlalu mudah bicara tentang kudeta. Karena kalau kudeta itu intinya merebut kekuasaan dengan cara yang inkonstitusional. Kata Refli, sebagaimana dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari tayangan kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 30 Oktober tahun lalu. Refli Harun pun mencontohkan berbagai peristiwa, termasuk kudeta seperti peristiwa G30 SPKI dan juga peristiwa Madiun 48. Hal itu merupakan sebuah pemberontakan dalam rangka untuk mengkudeta pemerintahan yang sah.
Refli Harun pun juga menjelaskan jika seruan penurunan presiden dari jabatannya itu berasal dari aspirasi konstitusional maka tidak layak disebut kudeta. Dirinya juga berkali-kali mengatakan bahwa sebab seorang presiden diganti itu ada 3 dan semuanya dengan jalur konstitusional. 1 melalui pemilihan presiden dan itu akan ditunggu pada tahun 2024. Yang pasti pergantian presiden itu akan terjadi. Menurutnya dalam pasal-pasal konstitusi disebutkan bahwa presiden hanya menjabat selama 2 periode saja dan tidak akan bisa dipilih kembali. Karena itu sehebat-hebatnya SBY dia hanya 2 periode. Kemudian yang kedua adalah jalur pemaksulan atau pemberhentian presiden. Pernah terjadi pada pemerintahan Soekarno di tahun 1967 ketika Soekarno diberhentikan melalui sidang istimewa MPRS. Selain itu pemberhentian presiden juga terjadi pada tahun 2001. Ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan. 2 pemberhentian presiden ini masih dalam rezim Undang-Undang Dasar, di mana UUD itu merupakan UUD kita yang lama sebelum diamandemen ataupun diubah. Oleh karena itu, menurut Refli, jika ada aspirasi menginginkan Indonesia kembali pada naskah asli Undang-Undang Dasar, yakinlah bahwa Undang-Undang versi lama telah menyebabkan 2 presiden jatuh dan 2 presiden pula menjadi presiden yang otoriter. Sedangkan jalur yang ketiga adalah pengunduran diri. Kalau pengunduran diri tidak ada syaratnya. Barangkali secara etis cuma kemauan rakyat saja, tapi mengukur kemauan rakyat itu kan relatif sekali. Refli Harun juga menegaskan bahwa aspirasi terkait dengan penurunan jabatan presiden harus dilakukan secara konstitusional dan tanpa paksaan. Aspirasi 3 jalur itu dilakukan secara konstitusional dan juga tidak boleh ada pemaksaan. Di dalam negeri, lagi ramai pula rencana kudeta atas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat oleh Gerakan Muldoko, melalui upaya kongres luar biasa. Gonjang-ganjing dan juga situasi panas di partai setengah oposisi ini pun cukup mengejutkan. Rupanya, rezim Jokowi ingin menaklukkan semua partai politik. Tinggal Partai Demokrat dan PKS saja yang belum bergotong royong dengan pemerintahan Jokowi. AHY pun berkirim surat segala kepada Presiden Jokowi untuk klarifikasi. Mahfud MD dalam cuitannya membantah ikut dan juga tahu soal rencana kudeta di tubuh Partai Demokrat. Di samping Muldoko ada beberapa menteri yang dicurigai terlibat dengan rencana ini. Muldoko mengatakan itu sebagai urusan pribadi yang tak ada kaitannya dengan Jokowi ataupun kedudukannya sebagai kepala KSP. Ia menyebut bahwa kudeta itu dari dalam dan bukan dari luar. Lupa bahwa kudeta dalam biasanya digerakkan oleh luar. Muldoko seolah menjadi Brutus yang menikam Julius Caesar. Muldoko diangkat sebagai Panglima TNI oleh SBY dan beredar berbagai pose foto Muldoko sedang mencium tangan Presiden SBY saat itu.